Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi. Nah, setelah minggu yang lalu kita membahas desain basis data menggunakan teknik ERD. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama-sama mendesain basis data dengan menggunakan ERD. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi nanti tujuan kita di akhir pertemuan ini Anda semua sudah bisa merancang dan bisa mengimplementasikan rancangan basis data tersebut. Ini adalah satu contoh permasalahan, yaitu membuat basis data sederhana untuk suatu sistem informasi akademis. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya, minggu yang lalu kita sudah disampaikan. Jadi tahap yang pertama ini adalah penentuan entitas. Jadi entitas-entitas yang ada diantaranya adalah mahasiswa, kemudian dosen, kemudian mata kuliah, kemudian ruang. Nah, kalau kita rinci dari materi-materi yang ada untuk mahasiswa, nah di situ digunakan untuk menyimpan semua informasi-informasi pribadi mahasiswa. Nah, kemudian untuk ERD, silakan Anda bisa link di situ, jadi Anda bisa melihat acuannya dari diagram hubungan entitas. Nah, kemudian yang berikutnya dosen. Dosen digunakan untuk menyimpan semua informasi-informasi pribadi mengenai dosen. Nah, kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah digunakan untuk menyimpan semua informasi-informasi mengenai semua mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian ada entitas lagi yaitu ruang. Nah, untuk ruang ini digunakan untuk menyimpan semua informasi mengenai ruang kelas yang dipergunakan. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu menentukan atribut. Nah, untuk acuannya di situ Anda bisa klik link yang sudah saya siapkan. Jadi atributnya silakan di situ diklik atributnya. Ada mahasiswa. Nah, untuk informasi yang berhubungan dengan atribut, nah Anda bisa membaca lagi yang pada link yang sudah disediakan. Nah, kemudian untuk atribut-atributnya di dalam perancangannya, yang pertama adalah atribut mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya terdiri dari nomor induk mahasiswa, ya kan? Jadi kalau kita di sini yang dipakai adalah NPM, itu sebenarnya sama, yaitu nomor pokok mahasiswa. Nah, untuk nomor induk mahasiswa kita gunakan sebagai primary key. Nah, kemudian ada nama mahasiswa yang berisi nama lengkap mahasiswa. Kemudian ada alamat mahasiswa yang berisi alamat mahasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan entitas yang kedua yaitu dosen. Nah, dosen ada nomor induk pegawai atau nomor induk dosen. Nanti silakan ya Anda dalam mendesain itu bisa disesuaikan. Nah, ada nama dosen, alamat dosen mungkin bisa dilengkapi lagi dengan nomor telepon, kemudian pendidikannya mulai dari S1, S2, S3 dan seterusnya. Anda bisa lengkapi. Kemudian yang berikutnya untuk penentuan entitas yang berikutnya yaitu entitas menentukan atribut dari entitas manusia.
Nah, untuk atribut dari mata kuliah, ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian deskripsinya, termasuk juga SKS-nya. Kemudian atribut dari ruang, itu ada kode ruang kelasnya, lokasinya, dan kapasitas ruangnya. Nah, kemudian untuk tahap yang berikutnya, yaitu menentukan relationship-nya. Nah, Anda bisa melihat, nah di situ sudah dibuat metriknya. Jadi semua atribut-atribut yang ada kita tuliskan dalam bentuk suatu metrik. Jadi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu tidak ada relasinya, tetapi antara mahasiswa dengan dosen itu ada relasinya. Jadi beberapa mahasiswa diajarkan oleh seorang dosen, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau di dalam proses perkuliahan ini nanti menggunakan tim teaching. Nah, kalau tim teaching itu berarti beberapa mahasiswa diajarkan oleh beberapa dosen. Jadi hubungannya bisa one to many, many to many, atau many to one. Nanti bisa disesuaikan dari diagram yang ada. Jadi nanti semua entitas yang ada kita tuliskan, kemudian kita tuliskan juga macam relasinya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, di dalam menentukan hubungan kita harus menentukan tabel utamanya dulu. Jadi pada tabel utama, misalnya untuk ruang yang digunakan untuk mata kuliah, ini adalah salah satu contoh hubungannya. Jadi tabel utamanya adalah ruang, kemudian tabel yang kedua ini adalah mata kuliah. Nah, biasanya kalau ruang kuliah dengan mata kuliah ini ya satu mata kuliah biasanya menggunakan satu buah ruang. Jadi tidak bisa, misalkan saya mengajarkan mata kuliah basis data pada saat yang sama, saya juga mengajarkan mata kuliah basis data di ruang yang lain, itu tidak bisa. Jadi hubungannya adalah one to one. Nah, kita harus menentukan atribut yang digunakan untuk menghubungkan. Nah, atribut untuk menghubungkan yaitu kode ruang yang ada pada mata kuliah dihubungkan dengan menggunakan foreign key. Jadi kita harus menentukan juga kunci-kuncinya. Ada kunci primer, kunci sekunder. Nah, untuk primer Anda bisa menyingkat, menuliskan dengan PK. Kemudian kunci tamu atau kunci sekunder itu bisa disingkat dengan menggunakan FK. Nah, kemudian hubungan yang berikutnya adalah dosen mengajar mata kuliah. Jadi Anda harus menentukan tabel utamanya adalah dosen. Kemudian tabel yang kedua ini adalah mata kuliah. Kemudian hubungannya satu orang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Nah, hubungannya di sini adalah one to many. Nah, kemudian untuk atribut yang digunakan untuk menghubungkan, Anda gunakan NIP, nomor induk pegawai, sebagai primary key pada tabel dosen, dan ini di mata kuliah sebagai foreign key. Jadi ini yang digunakan untuk menghubungkan. Nah, kemudian yang berikutnya kita tentukan yang berikutnya, tahap keempat ini adalah membuat ER diagram. Jadi dari diagram yang ada kita bisa menggunakan beberapa tool yang ada. Mungkin yang sederhana Anda bisa menggunakan Microsoft Access, kemudian bisa juga menggunakan software-software yang lain semacam Sybase dan lain sebagainya. Jadi di situ sudah ada yang namanya entitas mahasiswa, kemudian kita implementasikan, strukturnya kita tuliskan semua, kemudian ada dosen, kemudian ada ruang, mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah.
Nah, di situ sudah ada contoh. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah contoh pembuatan ERD. Nah, kalau ini ya hanya saya gambar dengan menggunakan Office. Jadi Anda bisa menggambar menggunakan Visio dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini adalah contoh ERD alternatif. Nah, kemudian untuk tugas, jadi berdasarkan contoh-contoh yang ada tadi, silahkan Anda rancang suatu database dari persewaan komik. Yang mana dari persewaan ini akan menangani data-data peminjam, kemudian data komik, dan transaksi peminjaman. Nah, ketentuannya untuk setiap buku komik ini bisa terdapat beberapa jilid, dan tiap jilid ini bisa lebih dari 1 kopi. Nah, kemudian tiap peminjam ini bisa meminjam beberapa buku komik, dan tiap buku komik ini bisa dipinjam oleh beberapa peserta. Nah, kemudian yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya, data-data transaksi yang perlu dicatat dalam database adalah nama peminjam, kemudian alamat peminjamnya, kemudian ada nomor telepon peminjamnya, kemudian ada bank, kemudian ada judul, kemudian status ketersediaan, karena kadang-kadang buku yang akan kita pinjam itu mungkin statusnya sedang keluar. Kalau keluar berarti di situ K. Kalau tersedia berarti T. Kemudian harga sewa, tanggal peminjaman, detail peminjaman, tanggal kembali yang seharusnya, dan tanggal kembali yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk tugasnya silahkan Anda kumpulkan ya 1 minggu dari sekarang. Saya harapkan pada pertemuan ke depan Anda sudah mengerjakan tugasnya, kemudian bisa saya review. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa menghubungi saya di kelas, atau di telepon, atau di SMS, atau menggunakan email, atau menggunakan cara-cara yang lain. Silakan. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nah, kita akan melanjutkan lagi untuk minggu depan, yaitu perancangan dengan menggunakan teknik normalisasi. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.